Guys, balik lagi di channel Cerita Laras Senja. Karena sebentar lagi Kakak Larasati berulang tahun yang ketiga, jadi kita sepakat untuk bikin konten tentang pas lagi hamil dan juga pas lahirannya dia ya. Iya. Oke semuanya, sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Cerita Laras Senja. Terima kasih. Mungkin Mami Cerita Laras Senja bisa cerita awal-awal gimana tuh pas masa kehamilan. Jadi kan waktu itu kita nikah bulan Juli kan, bulan Juli. Nah, pernah di suatu momen itu mungkin sekitar bulan Agustus akhir kali ya, Agustus akhir kali ya. Di Agustus akhir itu aku mimpi gitu loh, kayak ada mimpi. Aku belum kayak ada yang mimpi, dalam mimpi aku itu ada orang ngomong sama aku dan tapi nggak ada orangnya, nggak ada wujud orangnya. Dalam mimpi itu tuh laki-laki suaranya, dan itu aku belum pernah dengar suara selembut itu sih, bener-bener kayak denger suara itu kayak tenang banget gitu loh, tenang banget. Terus dia bilang kayak gini sama aku, kamu lagi hamil, jaga kesehatan ya, kayak gitu. Udah, terus waktu itu saat itu aku bilang sama kamu, tapi kan kamu sempet reaksinya kan kayak gini, kamu udah biasa telat kayak gitu-gitu kan, dari zaman dulu. Karena memang sedikit cerita, gue tuh kebiasaan memang dari sebelum nikah itu suka nggak datang bulan 3 bulan kayak gitu-gitu, jadi memang kayak udah biasa ya. Sama kayak gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian suami gue ini bilang sama gue bahwa di pagi-pagi aku ingat banget kamu baru bangun, terus kamu bilang gini, iya aku juga mimpi dikasih tahu bahwa kamu lagi hamil kayak gitu. Ada yang bisikin pokoknya Dina lagi hamil gitu. Terus akhirnya sejak kamu mimpi itu kamu langsung suruh, yaudah yuk kita cek gitu. Oke, akhirnya kita cek lah ya, langsung tes pack ya kan. Tes pack ternyata benar ya kan, positif. Akhirnya positif, lalu abis dari situ kita tanya-tanya lah, cari-cari, tanya-tanya rumah sakit mana, dokter mana, karena waktu itu kan kebetulan gue udah tinggal di Depok. Terus akhirnya tanya-tanya langsung ke Hermina, terus tanya-tanya dokternya siapa gitu-gitu yang rekomendasi. Akhirnya kita langsung ke dokter Bimantoro waktu itu. Akhirnya tuh hari-hari masih kayak biasa aja tuh, maksudnya pas aku ke dokter Bimantoro, bener kan, ternyata bener, oh iya bener udah hamil 6 minggu kata dia gitu. Itu kira-kira di bulan September awal ya, September awal. Terus hari-hari masih kayak biasa aja waktu itu, belum mual, masih kayak orang hamil kayak gini, biasa-biasa aja sih, masih santai, masih bisa makan. Nah, momennya adalah beberapa minggu kemudian ya, momennya tuh gue udah mulai masa tahapan bahwa gue nggak bisa minum sama sekali. Nah itulah, itu momennya tuh nggak bisa minum sama sekali. Nah sekali minum itu langsung keluar terus. Jadi minum air setetes itu yang keluar tuh lebih banyak waktu itu ya kan, kamu ingat nggak? Iya, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Nggak bisa makan sama sekali. Nah itu momennya sih yang kayak, aduh ini kenapa ya? Itu bikin stres banget sih, karena emang bener-bener nggak bisa makan dan minum. Waktu itu tetap masih dipaksain kan ya awal-awalnya makan minum gitu ya. Ya padahal tuh aku tuh pengen minum, padahal tuh aku haus banget, tenggorokan aku tuh kering saat itu, dan perut tuh lapar banget sebenarnya. Bayangin aja kalau misalkan nggak makan untuk sendiri aja kan lapar, apalagi saat itu untuk hidupin 2 orang kan, saat itu untuk aku sama janin aku kan saat itu. Nah itu kebayang rasanya kayak gimana kan. Saking parahnya waktu itu akhirnya sempat masuk rumah sakit ya. Nah enggak, terus tapi aku tuh sempat nyobain ini dulu. Sebelum itu aku sempat nyobain kayak minuman khusus ibu hamil, kayak minuman seger gitu, yang mungkin dari pengalaman beberapa orang tuh ngaruh gitu. Cuman pada saat itu buat gue itu nggak ada ngaruhnya sama sekali gitu loh. Jadi tetap aja mau minum ya tetap mual, Terus
Iya sebenarnya sih waktu itu nggak boleh, egonya tuh nggak boleh ditunjukin ya saat lagi hamil itu. Cuman karena masih baru, belum pengalaman, rasa egonya tuh yang ditunjukin banget. Jadi ya nggak, karena takut mual ya nggak bisa minum, ya udah nggak mau minum. Gitu saat Ya itu. udah akhirnya Nggak bisa makan ya nggak mau makan, ya nggak bisa makan. Gitu karena bayangin aja kan ya kalau kayak gitu kan stres terus sakit kepala, pusing kayak orang masuk angin, sampai akhirnya gue disarankan untuk dirawat. ya karena nggak bisa masuk sama sekali, jadi nutrisinya Ketonnya harus itu lewat positif ya juga, infus. kekurangan cairan ya kan, sampai akhirnya Dan ini kata perawatnya waktu itu dibilang gejala permesis ya. hypermesis gravidarum namanya. Oke. Terus akhirnya pas puji Tuhan banget setelah 5 bulan itu aku udah bisa minum sedikit-sedikit kayak gitu-gitu, mulai ada asupan yang dimakan gitu kan. Tetapi pada waktu 5 bulan itu tetap aku nggak bisa cium-cium bau-bauan aneh-aneh gitu loh. Jadi sensitif banget. Jadi salah satu indikasinya gitu ya. Iya. Yang hipermesis itu apa? Penciumannya lebih peka. Ciuman lebih peka, kayak misalkan nyium bau Knalpot. asap knalpot, bau masakan, bau apa, bau bukan kan bau masakan ya, bau debu aja aku kecium loh waktu itu. Dan itu mual banget. Jadi bayangin aja, jadi selama sampai 5 bulan itu juga, dari usia kandungan aku 2 bulan sampai 6 bulan itu aku kan terpaksa harus naik mobil online kan ke kantor. Soalnya pernah ada kejadian lucu, kamu inget nggak? Yang waktu aku lagi jalan tuh sama dianterin Bayu tuh. Nah itu tuh kan aku balik lagi kan ke rumah. Iya, jadi nggak jadi ngantor Jadi nggak jadi ngantor. udah mual muntah. Karena mual pas nyampe pasar Minggu itu langsung keluar semua gitu loh. Dia langsung keluar semua kan makanannya, karena tuh aku sempet nyium apa tuh namanya, warung masakan itu loh, warung masakan sepanjang jalan itu aku cium, asap kendaraan aku cium. Jadi pas nyampe pasar Minggu tuh langsung kelayangan, terus mual habis. Jadi pulang lah karena udah. Nah habis itu kejadiannya aku nggak bisa ngantor selama seminggu. Sering banget tuh nggak ke kantor seminggu. Sekalinya ke kantor pun nih, misalkan aku ke kantor, misalnya ke kantor pun aku tuh pasti pakai masker. Jadi tuh dulu zamannya orang-orang sekarang belum beli masker sebox-box, aku dulu sering beli masker sebox gitu, pakai masker, terus pakai hoodie, rambutnya udah dikul-kul aja udah, nggak pernah catokan, nggak pernah apa-apa sama sekali. Bahkan ada momen lucu sih sebenarnya waktu naik mobil online itu. Jadi aku kan kenapa aku naik mobil online, salah satunya reasonnya tuh karena apa namanya, aku tuh pasti kan keluar kan, jadi tuh aku harus standby kantong plastik gitu loh. Jadi pada saat standby aku pernah pulang dulu kan, aku pulang kan sampai itu kan suka bareng sama temen aku kan, Simbainang tuh sampai Ranco ya, sampai Ranco baru lanjutin naik Grab gitu. Pas lagi naik mobil online itu, pas dia tuh lewat dalam karena kan takut macet kan di Tanjung Barat, muter gitu, perjalanan makin jauh sebenarnya, jadi aku makin mual lah, perjalanan terlalu wasting time gitu di jalan. Akhirnya aku pas nyampe lewat belakang gitu, yang lewat Beji kayak gitu. Nah pas lagi sampai situ, kalau nggak salah tuh sampai daerah dekat rumah Buge gitulah, daerah-daerah situ, aku tiba-tiba nggak tahan sama sekali, itu plastik nggak sempet diambil, itu udah ngambil plastik, jadi pastinya plastiknya buka langsung keluar gitu. Orang muntah aja lo di mobil orang kan, malu banget ya. Akhirnya minta maaf banget, mas, maaf banget ya, maaf banget, aku sampai kayak gitu-gitu. Aduh nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Dia cuma bilang istri saya juga lagi hamil kok dan ngalamin hal yang sama mbak, kata dia gitu. Dan kebetulan saya bekas perawat, jadi saya udah biasa bersihin kayak gini gitu, dia bilang gitu. Jadi itu orang baik banget, jadi udah ngerti banget keadaannya. Jadi pas aku nyampe rumah, nyampe sini berhenti, dia yang bersihin sendiri, saya bantuin ya mas. Nggak usah mbak, bersih aja di rumah langsung gitu. Nah itu sampai berapa, sampai 6 bulan berarti ya? Nah, itu kejadiannya aku 6 bulan sampai 6 bulan. 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 6
Nah setelah itu kapan kira-kira pas ngerasa bisa makannya tuh? Ngerasa bisa pertama sih sebenarnya bukan rasa bisa makan, Minum. rasa bisa make up. Oke. Nyium bau make up itu kan aku mual kan. Itu Akhirnya waktu udah kita nggak- lagi mau ini tahu, lagi mau pemberkatan siapa gitu ya teman kamu tuh yang di gereja itu. Keluar tuh pertama kalinya aku make up, pakai make up. Make up juga seadanya juga sih. Nah, itu baru ngerasain oh bisa keluar nih gitu, bisa keluar dengan pakai make up, itu berarti ngerasain badan udah mulai fit sebenarnya. Nah, itu pertama kalinya. Terus akhirnya 5 bulan ke atas itu coba untuk minuman buah-buah segar gitu. Oke. Terus udah gitu bisa makan di pagi hari, coba-coba Udah makan. bisa minum, udah bisa makan lah. Gitu, lebih kayak gitu sih, lebih coba-coba. Tapi itu juga nggak banyak ya, porsinya juga nggak banyak. Sampai aku itu bisa turun 10-12 kilo loh. Saking nggak bisa ada makan yang masuk Iya, makanan. jadi hamil 6 bulan itu orang biasanya naiknya banyak, aku malah turun 10-12 kilo. Nah setelah udah makan turun juga apa gimana? Setelah udah makan sebenarnya sih masih mual banget sebenarnya, cuman nggak muntah gitu. Jadi beratnya Nggak muntah, tar dulu, jangan ngomongin beratnya dulu. Jadi nggak muntah, mual sih mual, makan gitu, makan minum. Dan aku senang banget minum soda waktu itu ya, karena kan sebelumnya juga udah suka. Oke. nggak suka-suka banget sih. Terus sekarang takut mual kan, ya dulu minum tapi nggak terlalu yang Ini kan suka. bukan iya, yang tapi suka. nggak suka-suka banget. Ke teh aku suka. Terus pas aku minum aku sering minum soda gitu kan. Aduh, terus aku skip ngomongin apa ya? Oh iya, itu aku sering makan, jadi sering makan fast food, jadi bisa makan fast food kan. Waktu itu waktu masih di Blok M tuh kan, tinggal ke bawah tuh, makan fast food waktu itu. Terus minum soda, ya nggak setiap hari sih, masih mengurangi juga, nggak yang setiap hari, karena kayak ngerasa wah gue bisa makan nih, kayak gitu sih lebih gitu. Walaupun masih mual ya saat itu, tapi setidaknya masih udah bisa makan gitu. Dan tapi masih ada tapinya, ada beberapa makanan dan bau-bauan yang masih aku trauma sampai saat ini. Jadi Apa tuh tuh? aku kalau ngeliat ya kayak misalkan bau apa namanya tuh, pewangi apa gitu, terus trauma jadi. ya atau makanan yang bener-bener belenyek banget gitu, aku trauma. Oke. Pernah aku sampai trauma makan martabak, tapi sekarang udah enggak sih. Doyan sekarang. Ya emang doyan sih dari dulu. Jadi tuh sempet trauma banget gara-gara itu. Pernah kita tuh dulu tuh aku seneng banget di kantor tuh order martabak gitu. Pernah satu saat aku makan martabak, nah itu ada bau apanya gitu yang aku wah nggak kuat. Terus makan waktu itu makan bakso, padahal aku doyan banget juga kan, sampai mual. Mie ayam pernah juga, padahal aku doyan banget, mual, tapi nggak. Terus setelah udah bisa makan gimana? Setelah udah bisa makan Beratnya naik berarti ya? nah itu anehnya lah. Padahal aku makan juga nggak kilaf-kilaf banget sih, pada kayak orang normal aja, tapi berat aku naik 27 kilo. Oke, jadi berapa beratnya? Sebutin dong. Jadi berapa ya, aku terakhir itu kalau nggak salah hamil kakak itu 80-an apa 90-an gitu. Jadi naik 27 kilo guys. Bayangin. Jadi turunnya 10 kilo, naiknya 27. Parah banget kan. Tapi Iya. ya memang habis itu udah enak ya, habis setelah 6 bulan. Ya udah, puji Tuhan lah, udah mulai enak, makan enak, minum enak gitu. Jadi emang beberapa teman juga ngalamin hal yang sama, jadi kita ingin kasih tips bagi kalian yang merasakan gejala-gejala seperti itu ya juga ya. Hipermesis lah disebut. Enggak, informasi gravidarum itu mual muntah yang berlebihan. Oke. Ya, pokoknya muntah-muntah dan nggak bisa makan pas kehamilan. Iya. Jadi tipsnya apa aja? Tips pertama, Tipsnya sih banyak teman juga sih kadang-kadang yang suka konsultasi sama aku, nanya emang waktu hamil kayak gini ya Din, parah banget, suka banyak yang kayak gitu. Cuman sebenarnya rata-rata manusia pada umumnya orang hamil itu mengalami hal mual muntah itu biasanya hanya di 3 semester pertama doang.
Cuman pada orang-orang pada khususnya itu bisa mengalami kayak gue hingga 6 bulan ya, bahkan ada juga sampai yang bener-bener masa kehamilan gitu loh, 9 bulan atau 40 minggu ada juga. Tipsnya satu, buat kalian yang lagi ngerasain kehamilan atau kalian yang lagi program atau apa segala macam, pertama satu, kalau kalian lagi ngerasain nanti kalau kalian hamil, kalian ngerasain mual muntah kayak gitu, tetap aja satu, kalian harus ada asupan makanan. Jadi tetap dipaksa iya, makan ya. Paksa makanan karena janin kita tuh butuh banget yang namanya asupan makanan gitu. Walaupun sedikit. Iya, apalagi cairan. Iya. Terus kedua, kalau kalian memang nggak kuat minum susu hamil atau vitamin kayak gitu, kalau saran dari dokter gue waktu itu sih mendingan ya udah daripada keluar lagi, mendingan gak usah minum vitamin atau susu dulu gitu. Karena asupan itu lebih penting sih. Karena kan kayak vitamin atau susu itu kan buat tambahan ya sebenarnya gitu. Terus ketiga, kalian coba makanan yang masih bisa masuk deh sedikit-sedikit. Kalau gue waktu itu minuman bisa masuk itu kayak jus, tapi juga nggak boleh berlebihan karena kalau berlebihan akan mual juga. Kedua, jus buah gitu, jus buah kayak cuman boleh sedikit lah. Gue waktu itu senang beli yang kotakan gitu. Nah paling itu gue bisa minum setengah, waktu itu paling banyak. Terus kedua, orang beda-beda lah, jadi ya tinggal ini aja sesuaikan, nanti bisa coba-coba. Pokoknya kalau kalian udah mulai mual, stop buat makan gitu. Tapi kalau kalian masih bisa ya makan. Terus kedua, coba cari makanan-makanan mungkin yang bisa. Kedua gimana? Yang keberapa sih? Terus selanjutnya itu dari 3 tadi itu. Keempat enggak, masih tips yang cari makanannya gitu. Terus selanjutnya mungkin kalian bisa makan, waktu itu aku sampai pengen banget bisa makan perkedel doang ya. Perkedel mungkin gak usah pakai nasi atau gaduhin perkedel aja kalau gue waktu itu. Terus atau bisa makan telur sama kecap. Ya berarti emang harus dicari-cari terus tuh. Dan karena setiap orang kan beda-beda. Dan katanya sih kalau anak perempuan itu rata-rata senengnya kan sayuran ya. Kalau laki-laki daging. Dan itu kejadian sih sebenarnya sama waktu hamilin kakak. Makan sayuran lebih bisa masuk. Waktu itu kayak pengennya ada sayuran-sayuran aja gitu loh. Kalau makan daging nggak bisa masuk sama sekali. Waktu itu kayak gitu. Terus terakhir, kalau saran dari gue itu adalah lebih bersyukur sih, sama ngucap syukur, berdoa, serahin sama Tuhan biar semua itu bisa berjalan dengan baik. Karena jujur aja waktu itu gue lebih mikirin kesakitan gue daripada gue harus ngucap syukur waktu itu. Jadi mungkin gue jadi bawaannya stres, tapi setelah beberapa bulan berjalan, gue mulai bersyukur, lebih mulai kayak terima kasih ya Tuhan udah kasih keturunan ya, kayak gitu. Itu transisi ego kita sebagai makhluk sendiri sekarang udah berbadan 2. Itu ada transisinya, nggak bisa langsung ya. Iya, dan itu memang butuh proses sih, butuh proses. Tapi kalau kalian sadarin, kalau kalian bener-bener dalamin lagi, ternyata itu bener-bener kayak hadiah terindah banget sih buat kalian gitu. Itu aja sih sebenarnya tips dari gue kalau untuk masa kehamilan yang mengalami hipermesis gravidarum. Sekarang kita lagi fase persalinan.